Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, di video kali ini kita akan kembali belajar online tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang letak dan luas Indonesia secara geografis, menggambar peta, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Disimak videonya baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Coba Umi mau tanya di sini, gambar yang pertama itu gambar apa dan yang kedua gambar apa? Betul. Yang pertama ini adalah gambar Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Dan yang kedua, Gunung Bromo di Jawa Timur. Tahukah kalian bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan karena memiliki banyak sekali pemandangan alam yang sangat indah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Kita akan mengetahui dengan mengenal letak geografis Indonesia. Nah, di sini ada peta Indonesia. Nah, letak geografis itu apa sih? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini adalah letak geografisnya. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian bisa bedakan ya. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, seperti kalian bisa lihat di peta. Ini ada negara Malaysia yang warnanya putih, ada negara Singapura, ada negara Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Ini adalah batasan negara Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah peta negara Indonesia. Jadi, kalian sudah mengetahui apa itu negara kepulauan? Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil. Yang berukuran besar itu seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Sedangkan yang berukuran kecil itu kita bisa lihat seperti Pulau Ambon dan lain-lain. Nah, 6.000 dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini tidak berpenghuni. Kenapa ya bisa tidak berpenghuni? Nah, wilayah Indonesia ini membentang dari Sabang yang ada di barat sampai Merauke di sebelah timur. Sabang itu ada di Pulau Sumatera dan Merauke itu ada di Pulau Papua. Nah, luas daratan Indonesia ini mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Nah, kalian bisa lihat luas perairan Indonesia ini lebih besar, lebih luas daripada luas daratan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut dengan negara maritim, yaitu negara yang memiliki luas wilayah perairan lebih luas daripada luas daratannya. Nah, otomatis
Indonesia termasuk negara agraris. Kita pernah bahas ini di tema sebelumnya, yaitu negara yang mayoritas mata pencahariannya adalah bertani. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar gunung atau yang disebut dengan dataran tinggi. Dan ini adalah tadi dataran rendah, yaitu gambar pantai. Nah, dataran tinggi dan dataran rendah ini adalah bentuk kenampakan alam yang ada di Indonesia. Di gambar sebelumnya, kita telah melihat gambar peta. Nah, jadi di dalam peta itu ada yang namanya komponen peta. Nah, apa saja komponen peta? Yaitu ada judul peta, skala peta. Judul peta ini adalah contohnya misalnya peta Pulau Jawa, peta persebaran penduduk di Pulau Jawa. Nah, kalau skala peta, ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Misalnya, 1 berbanding 100.000. Kemudian, ada yang namanya simbol peta. Ini adalah gambar atau warna tertentu pada peta. Nah, sedangkan kemudian ada yang namanya garis astronomis. Nah, ini adalah garis hayal pada muka bumi. Garis-garis ini ada yang namanya garis lintang dan ada yang namanya garis bujur. Kita juga telah mempelajari garis astronomis ini di pelajaran matematika ya. Kemudian, pada peta itu ada yang namanya legenda. Legenda ini adalah keterangan beberapa simbol. Kalau tadi simbol itu hanya gambar atau warna, nah legenda ini ada keterangannya, ada tambahan keterangan dari beberapa simbol yang digunakan pada peta. Kemudian yang terakhir ini adalah ada mata angin. Nah, ini adalah pedoman utama arah mata angin. Ada utara, barat, selatan, dan timur. Langsung saja kita langsung mengetahui komponen peta. Nah, silakan kalian lihat di gambar. Di sini ada judul peta, peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada garis tepi, garis lintang, garis bujur. Ini adalah bentuk-bentuk garis astronomis. Kemudian di bawah ada skala peta, ada arah mata angin, dan di atas itu ada legenda dan simbol-simbolnya. Selanjutnya, kalian bisa lihat halaman 23. Nah, sekarang kita membuat peta. Jadi, kalian buat peta pada buku gambar atau kertas HVS dengan cara-cara tahap-tahap yang ada pada halaman 23. Silahkan dibaca. Tahukah kalian bahwa bulan Oktober ini identik dengan apa? Betul, dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Karena ini terjadi saat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku dari Sabang sampai Merauke bersatu berkumpul di Jakarta untuk membacakan Sumpah Pemuda. Ini adalah bentuk bersatunya, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, saat itu lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Nah, kemudian pada saat itu juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan, diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, Sumpah Pemuda ini adalah bentuk pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua tokoh pahlawan nasional Indonesia
yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Beliau ini mendirikan organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh pemuda lulusan sekolah dokter Jawa pada saat itu disebut dengan Stovia. Jadi beliau-beliau ini adalah dokter Jawa. Nah, beliau ini ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia pada saat dijajah Belanda dengan melalui pendidikan. Oleh sebab itu didirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian ada tokoh lain yaitu Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Nah, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo ini adalah tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, beliau ini adalah berani melawan kekuatan asing pada saat itu karena banyak sekali negara-negara asing yang menjajah Indonesia. Nah, ini ada gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi, pada saat Orde Baru, pada pemerintahannya Presiden Soeharto yang kedua, nah, banyak masyarakat Indonesia ini yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang ingin keluar dari Indonesia. Nah, yaitu ada gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan organisasi Papua Merdeka. Jadi orang-orang Papua sebagian ada yang ingin keluar dari Indonesia. Nah, kenapa ya mereka ingin memisahkan diri dari NKRI? Nanti kita akan cari tahu. Selanjutnya, di sini ada tokoh nasional yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini adalah Presiden keempat Indonesia dan merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian dalam mengatasi perpecahan tersebut, perpecahan antara gerakan-gerakan tersebut. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Umi sampaikan. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.